Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi yang non-muslim. Langsung saja, video kali ini adalah berarti video kelanjutan part 3 ya, perihal pokok bahasan asam dan basa untuk anak SMA kelas 11 IPA, terutama anak-anak SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Saya langsung saja. Video kali ini kita akan ngomongin yang namanya kesetimbangan ion dalam bentuk larutan asam dan basa. Jadi kalau dilihat dari peta konsepnya adalah materi kali ini tidak lepas dari yang namanya pengertian hidrolisis, lalu adalah jenis-jenis hidrolisis garam, lalu yang ketiga adalah perhitungan pH hidrolisis garam dengan rumusan nanti adalah pH ditambah pOH sama dengan 14. Oke, saya bakar rokok dulu ya. Cuman nanti mungkin video ini saya belajar dari yang kemarin tidak akan terlalu panjang ya, karena saya lihat kalian tuh lebih senang yang agak simple, singkat tapi kontennya padat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah prolognya. Jadi garam adalah senyawa elektrolit yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan yang bersifat asam dan basa. Cuman yang perlu saya sampaikan di sini, garam di sini tidaklah hanya yang kita kenal yang ada di dapur ibu-ibu kita yang biasa dipakai memasak. Jadi garam-garam, senyawa-senyawa garam itu banyak jenisnya ya. Dan dikatakan garam itu adalah hasil dari produk dari pembentukan dari dua larutan yang bersifat asam dan basa yang dicampurkan netralisasi. Jadi itu nanti produknya adalah berupa atau dikatakan sebagai garam. Cuman meskipun dikatakan sebagai reaksi netralisasi, tetaplah endingnya akan selalu dikatakan mempunyai sifat yang mana, asamkah, basa, atau netral. Nah, itu tergantung dari nanti misalnya berdasarkan kekuatan tetapan asamnya ataupun tetapan basanya, Ka atau Kb-nya lebih besar mana, ataupun nanti dari segi adanya H+-nya berapa banyak, H3O+-nya berapa banyak, ataupun OH-nya. Jadi dilihat banyak hal nanti untuk menentukan sifatnya asam ataupun basa. Nah, kita yang pertama, pengertian hidrolisis. Hidrolisis itu berasal dari kata hydro yang berarti air, dan lisis itu penguraian, pemutusan, perusakan, dan lain sebagainya. Jadi secara utuh hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk kation. Nah, jadi bayangkan ya, jadi si garam-garam itu dia akan diputuskan ikatan-ikatannya menjadi atom-atom penyusunnya yang memiliki muatan tertentu. Nah, di sini muatannya ya cuma dua ya. Ingat, muatan itu cuma ada positif dan negatif. Yang perlu disampaikan juga adalah ketika penguraian itu terjadi itu tidak melulu hanya dalam bentuk atom, jadi bisa dalam bentuk senyawa, atau ada juga orang yang menyebutnya adalah spesi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tidak hanya misalnya HCl terurai menjadi H+ dan Cl-, bisa jadi misalnya pada fosfat kayak gitu ada H dan PO4- kayak gitu. Itu kan bukan lagi, PO4 itu bukan lagi sebagai bukan lagi sebagai atom ya, tapi lebih enak kita ngomong sebagai spesi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah garam yang dihasilkan dari reaksi tersebut dapat bersifat netral ataupun asam ataupun basa. Nah, ini nanti tadi yang saya sebutkan, tergantung nanti materi di bawah ada kelihatan. Kita bahas yang kedua, jenis-jenis hidrolisis garam. Yang pertama itu terbentuk dari garam dari asam lemah dan basa kuat. Jadi
agar lebih mudah, pada dasarnya kalian tinggal mengingat saja atau menentukan mana hal yang dikatakan yang mempunyai lebih kuat antara dua larutan tadi, si asamkah atau si basakah. Jadi analoginya sama, ketika yang kuat itu berarti dia tidak akan mengalami lisis atau tidak akan mengalami penguraian. Nah, ketika yang lemahnya habis terlisis tadi, teruraikan tadi, maka yang tersisa yang kuat. Makanya nanti adalah sifat dari poin yang pertama ini adalah bersifat basa. Kalau penjelasannya, kation ataupun anion dari basa kuat tidak terhidrolisis, sedangkan anion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis. Nah, kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan, berarti ini adalah reaksi kimianya. Di sini saya pakai CH3CONA dalam bentuk atau fase aqua. Nah, saya lingkari tanda panah penuh seperti ini, itu berarti reaksi yang berjalan satu arah gitu. Nah, beda halnya dengan yang di bawah ini yang dua garis seperti ini, 2,5 anak panah, itu berarti bermakna reaksi bolak-balik atau reversible gitu. Nah, jadi awalnya ini berarti reaksi yang berjalan dalam dua tingkatan lah. Yang pertama, CH3CONA terurai terlebih dahulu menjadi yang satu ini dikatakan sebagai atom bermuatan, yang ini adalah sebagai spesies bermuatan. Nah, ketika sudah terurai menjadi dalam bentuk bermuatan, si anionnya yang bermuatan negatifnya itu akan bereaksi dengan air. Nah, ketika bereaksi dengan air, maka adalah CH3COO plus H2O itu menghasilkan CH3COH dan OH-. Nah, kenapa bisa begini? Karena kalau dilihat, ketika H2O ini melepas satu H plusnya, yakni nanti ditangkap sama CH3CO-, maka otomatis sisa dari H2O ya tinggal OH-nya, kayak gitu kira-kira. Makanya reaksinya seperti ini. Dan saya bedakan menjadi merah, jadi untuk menandai bahwasanya ini benar bersifat basa. Karena menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang ketika direaksikan dengan air itu menghasilkan produk berupa adanya spesies OH-, kayak gitu kira-kira. Selanjutnya adalah yang kedua adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, sama persis halnya dengan yang poin yang pertama. Lagi-lagi kalau biar lebih enak, kalian atau kita tinggal lingkari mana yang kuatnya. Nah, yang kuat di sini adalah nanti yang akan menjadi sifat akhir dari larutan ini gitu, larutan endingnya kayak gini. Nah, tentunya sama tadi seperti pada yang pertama, yang lemah akan terlisis, akan terurai, akan habis lah sifatnya kayak gitu, diuraikan oleh air. Yang tersisa adalah si asam kuatnya. Nah, karena memang yang kuatnya berupa asam, maka sifat endingnya adalah asam. Nah, ini saya tandai asam. Nah, kalau penjelasannya, kation ataupun anion dari asam kuat tidak terhidrolisis, sedangkan kation dari basa lemah akan mengalami hidrolisis. Dari asam kuat tidak terhidrolisis, sedangkan kation dari ini sama ya, bukan kation, pada dasarnya ya dua-duanya kation ataupun anionnya dari basa lemah akan mengalami hidrolisis. Tapi kalau kita ngomong basa, pada dasarnya itu lebih kita ngomongin anion. Jadi sedangkan anion dari basa lemah akan mengalami hidrolisis, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah reaksi kimianya. NH4Cl itu akan terurai menjadi spesies bermuatan dan atom bermuatan, yakni NH4 dan Cl-. Lalu ketika sudah terjadi seperti itu, reaksi berikutnya adalah si
apa namanya kationnya atau yang bermuatan positifnya akan bereaksi dengan air, di mana reaksinya adalah berjenis reversible ya, dua arah. Yang dimaksud dengan reversible berarti simpelnya seperti ini. Jadi ketika A dan B misalnya direaksikan itu akan menghasilkan C, tetapi sedetik kemudian atau pada momen-momen tertentu si C itu akan kembali kepada produk awalnya atau bahan awalnya, bukan produk ya, kembali pada bahan awalnya. Cuman hal itu akan berakhir ketika reaksi dikatakan sudah seimbang dalam hal jumlah atom, jumlah muatan di sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Nah, jadi itu reaksi yang tidak berhenti sebelum mencapai keseimbangan, kira-kira kayak gitu. Yang ketiga adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Mungkin kalau poin 1 dan poin 2 kalian sudah sedikit memahami di mana yang lemah itu akan terhidrolisis gitu kan, akan terlisiskan, akan teruraikan gitu. Maka untuk poin yang ketiga dua-duanya lemah, berarti ya memang dua-duanya adalah teruraikan kayak gitu, terionisasikan. Makanya di sini adalah saya tandai dikatakan sebagai hidrolisis sempurna atau total. Nah, lalu bagaimana menentukan sifat dari pencampuran yang dua-duanya lemah, yaitu berdasarkan nilai tetapan kesetimbangan larutannya. Kalau Ka ya kesetimbangan asam ini, lalu kalau Kb ya kesetimbangan basa. Tinggal dilihat mana nilainya yang lebih besar. Ketika Ka lebih besar dari Kb maka larutannya bersifat asam, dan sebaliknya ketika Ka lebih kecil dari Kb maka bersifat basa. Kalaupun sama Ka itu adalah Ka sama dengan Kb maka larutan itu akan bersifat netral. Nah, kalau dari penjelasan reaksinya kira-kira seperti ini. NH4Cn itu terurai menjadi ion positif dan ion negatifnya. Lalu pada reaksi berikutnya dengan air adalah si yang pertama dulu, yang berarti yang bersifat positif. NH4 itu bereaksi dengan air, maka intinya akan dihasilkan sebagai adanya H+. Nah, adanya H+. Dari mana ya? Ini dari H2O, dia dilepas dilepas satu, maka OH-nya akan berikatan dengan NH4. Jadi kalau dilihat, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini nih. Kan NH4 itu bermuatan positif ya. Nah, bermuatan positif. Nah, OH- itu bermuatan negatif. Makanya nanti endingnya ini kan positif dan negatif adalah hal yang berbeda muatan, akan cenderung menarik, akan dia bisa berikatan. Makanya hasilnya adalah NH4 OH- ini yang dimaksud kayak gitu. Lalu H dari H2O nya adalah menjadi bermuatan terpisah tersendiri menjadi H+. Makanya di sini adalah dia akan bersifat asam. Nah, cuman dari hal yang lainnya sekarang yang anionnya itu sama bereaksi dengan air, akan dihasilkan spesies OH- ini. Dari mana ya? Sama penjelasannya. H2O H+-nya berikatan dengan si min, kan H+ ya. Berarti H2O ini kan kalau diuraikan dia menjadi H+ tambah OH-. Nah, OH-nya dia akan menjadi tersendiri, sedangkan H+-nya akan berikatan dengan H+-nya akan berikatan dengan si Cn. Nah, kayak gini, makanya dia ada HCN, kira-kira kayak gitu. Oke, saya pikir nomor 3 cukup. Lalu yang terakhir adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau ini sama, berarti kebalikannya, tidak ada yang terhidrolisiskan kayak gitu. Karena ya memang kuat, sama-sama kuat. Cuman bukan berarti tidak
terjadi penguraian sama sekali, tetap senyawa ini ataupun NaCl ini adalah mengalami penguraian menjadi atom-atom bermuatan terlebih dahulu, tapi dalam sedetik kemudian dia langsung kembali ke dalam bentuk bahan awalnya atau NaCl secara utuh. Jadi makanya di sini para ahli kimia menyimpulkan bahwasanya keadaan seperti ini bisa dikatakan sebagai tidak mengalami hidrolisis. Tapi ingat, maksudnya adalah dia tetap mengalami penguraian, cuman sedetik kemudian langsung balik ke bentuk awalnya. Dan kalau dihitung-hitung itu tidak ada peluang untuk air untuk bereaksi dengan atom yang sudah dalam bentuk muatan. Jadi reaksinya terlanjur sangat cepat gitu, kira-kira kayak begitu maksudnya. Nah, yang ketiga mungkin saya lanjutkan di video selanjutnya. Dipahami aja dulu itu pengertian yang tadi, yang dari asam kuat, basa kuat gitu, hasilnya apa dan kira-kira sifatnya seperti apa, kira-kira itu dipahami aja dulu. Lalu nanti saya lanjutkan pada video selanjutnya adalah tentang kita udah mulai masuk ke perhitungan sebelum ngitung pH dengan rumusan pH tambah pOH sama 14 itu belum masuk ke sana. Ini masih prolognya dulu, tapi endingnya adalah kita akan menghitung pH. Oke, saya ucapkan terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan mungkin file PDF-nya ini nanti saya share aja di deskripsi kalaupun kalian memang membutuhkan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, jadi komen aja ya kalau misalnya butuh butuh file PDF-nya. Terus persiapkan saja, download saja di Play Store kalkulator saintifik kayak gini ya. Jadi kan nanti perhitungannya kita berdasarkan berbasis logaritma. Kita akan belajar ngitung pakai kalkulator kayak begini. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.